Penonton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pedagang beras di pasar tradisional Sempidi mengeluhkan harga beras yang terus naik. KPUD Gianyar hari ini menggelar pemungutan suara ulang untuk TPS 14 di Desa Pering, Kecamatan Belah Batu. Nusa Dua Light Festival digelar di kawasan Jimbaran, Badung. Masyarakat saat ini mengeluh dengan harga beras yang tidak terkendali. Di Badung tidak hanya konsumen, pedagang beras di pasar tradisional Sempidi mengeluh harga beras yang terus naik. Saat ini harga beras sejak seminggu terakhir di kisaran Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, omset penjualan mereka menurun karena permintaan menurun. Oke, ini Bu jual 14. 14 Bu jual ya Bu ya. Sebelumnya berapa Ibu jual Bu? 13. 13 itu beras dari penyosohan ya Bu ya. Iya. Ya. Ini bagaimana Bu menjualnya, sulit nggak Bu? Sulit. Kenapa Bu? Iya, barangnya gini mahal. Mahal ya. Iya. Ini mulai kapan Bu rasakan naiknya Bu? Udah 1 minggu. 1 minggu. Itu jenisnya beras apa Bu? Premium. 15.000 Ibu beli ya. Ini mulai kapan Bu beli 15.000 Bu? Udah ada dari 5 hari udah. 5 hari. Sebelumnya berapa Ibu beli Bu? Ada 14. 13 dapat juga, tapi setiap harinya naik. Jadi ini memberatkan nggak Bu menurut Ibu? Memberatkan sekali ini bagi ekonomi kayak tiang ini pun berat sekali. Pedagang meminta pemerintah segera turun tangan karena khawatir harga beras akan terus naik dan memberatkan masyarakat. Karena masyarakat petani inilah yang menikmati sekarang harga gabahnya yang tinggi, begitu, karena berbagai faktor penyebab ya. Salah satunya adalah lamanya musim panas seperti itu ya. Sudah itu termasuk juga di dalamnya adalah kebutuhan masyarakat ini yang cukup meningkat juga. Nah, sehingga secara ekonomis ya harga itu akan naik ya. Tapi secara nasional ini bukan di Badung saja. Ya, kita juga akan laksanakan operasi pasar dan pasar murah. Itu salah satu juga action kita di Kabupaten Badung. Kenaikan harga beras terjadi secara nasional. Pemerintah mengklaim stok beras saat ini melimpah dan kenaikan harga beras dipicu masalah distribusi. Untuk mengendalikan harga, pemerintah bisa mengambil langkah operasi pasar. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Harga sejumlah bahan pokok dapur sejak 2 bulan terakhir di Kabupaten Bangli terus naik, seperti tomat dan cabai merah. Kedua komoditas ini belakangan harganya terus naik. Dari pantauan di Pasar Kidul Bangli, harga tomat saat ini mencapai Rp27.000 per kilogram, naik berkali-kali lipat dari sebelumnya Rp8.000. Kenaikan harga tomat selain akibat panen yang tidak maksimal, juga disebabkan banyak pedagang dari Jawa yang memborong sehingga pasokan ke pasar berkurang. Begitu juga cabai merah, harga normalnya Rp30.000 kini naik 2 kali lipat hingga Rp70.000 per kilogram. Bahkan untuk kualitas super, harganya bisa mencapai Rp80.000 per kilogram. Bawang putih juga naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Bawang merah dari harga Rp25.000 per kilo menjadi Rp30.000 per kilogram. Kan dari 5.000 terus naik 5.000, 6.000, 10.000, 15, 20, sekarang udah 25. 25. Itu yang 28. kalau yang super 28 ya. Kira-kira kenapa ini naiknya, kenapa? Kenapa
stok. Panen, gagal panen. Selain tomat apa lagi Bu? Yang mahal cabai besar, cabai kecil udah mau naik, bawang naik. Kenaikan harga komoditas dapur ini diperkirakan masih akan terjadi, terlebih menjelang Hari Raya Galungan, di mana permintaan masyarakat tinggi. Bahkan akan diikuti dengan kenaikan komoditas lain seperti bawang putih dan cabai rawit merah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karangasem Jumat pekan lalu mendatangi sejumlah toko dan penyalur pupuk untuk memantau pasokan pupuk baik subsidi dan non-subsidi yang akhir-akhir ini langka di pasaran. Dari hasil sidak, petugas menemukan sejumlah toko masih menyetok pupuk urea maupun pupuk NPK non-subsidi dan pupuk bersubsidi, jatah milik petani di sejumlah subak sesuai RDKK yang belum diambil. Sementara di toko pupuk dan sarana tani lainnya, stok pupuk subsidi jatah petani kosong karena masih menunggu penebusan dari petani. Namun demikian, toko pupuk yang berlokasi di Jalan Raya Jasri ini masih memiliki 14 ton pupuk urea bersubsidi milik distributor. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem, Inyoman Siki Ngurah mengatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi maupun non-subsidi terjadi secara nasional dan pusat terpaksa mengurangi setengah jatah pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Karangasem. Pupuk bersubsidi itu sudah tersedia. Nah, kemudian yang non bersubsidi juga tersedia. Jadi tinggal bagaimana para petani melakukan pengajuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang pasti harus mengikuti mekanisme yang ada. Jadi tidak ada kesulitan. Yang pasti kalau sudah terinput pada RDKK, nah kemudian petani juga dipastikan masuk kelompok, kemudian subak, ini pasti bisa dilakukan. Jika ada kendala, ya kami, seluruh penyuluh, staf di pertanian siap untuk memfasilitasi. Tinggal berkomunikasi dengan para penyuluh di masing-masing wilayah kerjanya. Kalau stok masih kosong. Masih kosong ya? Ya, karena nunggu penebusan dari subak. Kalau yang punyanya distributor Bu? 14 ton. 14 ton ya? Oke. Ada stok. Kalau yang non subsidi Bu? Kalau non subsidi kita ada di 500 kilo lah, 500 setengah ton. Ada setengah ton ya? Ya. Itu harganya berapa Bu? Kalau per kilo biasanya kita jual di eceran sih 9.000 per kilo. Kalau per saknya 400 ribuan, 400 ribuan. Ya. Kalau yang subsidi 115. 115 ya. Per saknya? Per saknya, ya. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Karangasem memastikan saat ini sebagian pasokan pupuk bersubsidi untuk petani sudah tiba. Selain itu, petani diminta tidak khawatir karena masih ada stok pupuk non-subsidi kendati jumlahnya tidak banyak. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.